kunci pertama, bagaimana kita menyiapkan bekal ke akhirat tanpa meninggalkan dunia. Yang pertama, rubahlah rutinitas dunia kita menjadi ibadah. Satu. Maka berubahlah perbuatan kita dari sekedar rutinitas amal, punya sifat ibadah, namanya soleh. Maka amalnya berubah menjadi amal soleh. Setiap amal yang menjadi soleh, maka dia punya sifat baru, namanya hasanah. Ketika amal menjadi hasanah, maka dia punya poin. Poin inilah yang disebut bekal akhirat, namanya ajrun, yang kita sebut pahala. Pekerjaannya tetap dunia, tapi pekerjaan dunia ini karena diniatkan menjadi ibadah, amalnya menjadi saleh, perbuatan baiknya diridhai Allah menjadi hasanah, maka setiap hasanah punya nilai akhirat. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Setiap perbuatan yang baik yang kita kerjakan dengan niat akhirat menjadi hasanah. Akan dikonfirmasi hasanah ini di akhirat dalam bentuk pahala sebagai bekal pulang. Karena itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dikonfirmasi hasanahnya di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Nah sekarang, bagaimana cara merubah perbuatan dunia menjadi hasanah, menjadi punya nilai akhirat? Kerjakanlah dengan menggunakan iman. Saya ulangi, pakai iman. Itulah yang menjadikan hampir kata-kata amal soleh dalam Al-Quran didahului oleh kalimat iman. Contoh, surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau ada iman, sudah pasti perbuatan kita itu dibimbing iman jadi amal soleh. Bukan sekedar amal. Kalau amal saja belum tentu soleh, jadi dunia. Ini gelas untuk minum. Diisi air, kemudian kita minum. Minumnya pakai iman. Maka minum itu amal, meminum menggunakan iman berubah amal menjadi soleh. Minumnya fungsi menghilangkan haus. Imannya menjadikan aktivitas minum punya nilai ibadah, dituliskan 10 pahalanya. Jelas? Yuk kita detilkan ya. Kita detilkan. Pelan-pelan. Rubah kegiatan dengan menggunakan iman. Bapak Ibu kalau ingin mau cek, semua fungsi tubuh kita ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu umumnya disebutkan imannya dulu, baru fungsi tubuhnya. Jadi kita ini melihat saja sekarang, itu pakai iman Bu. Kalau ingin dapat pahala akhirat. Jadi urusan melihat saja ini ada pahalanya. Urusan bicara pun ini ada pahalanya. Kapan melihat berpahala? Kapan berbicara melahirkan pahala untuk bekal akhirat? Ketika melihat, berbicara, mendengar menggunakan iman. Saya tanya ibu sebentar. Bu, apa fungsinya mata? Tuh, salah kan? Mata bukan sekedar melihat. Kalau melihat saja, itu fungsi dunia, tidak beda dengan hewan. Kambing melihat. Kambing melihat tidak? Melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Ibu naik Garuda, anak sendiri tak tampak. Tapi mata kita dihisab, mata elang tidak. Karena itu, karena hisab adanya di akhirat, maka hukum akhirat kita pakai, melihatlah pakai iman. Dari mana rumus melihat pakai iman? Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan ayat 31-nya. Imannya disebutkan, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakan Muhammad, viralkan. Bahasa sekarang viralkan tuh, viralkan. Ya, karena orang sekarang senang yang viral. Ya. Kalau Nabi sudah sampaikan, sudah kita like and subscribe saja. Tidak usah banyak komen, tinggal viralkan. Qul lil mu'minina, Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang masih merasa punya iman.
Awas tuh. Bentuknya, awas hati-hati. Isim fa'il dalam bentuk maf'ul, kata benda, bukan kata kerja. Allah tidak mengatakan kullil ladzina amanu. Allah tegaskan kullil mu'minin. Ketika ada objek, ya, kita yang diminta ini, objek itu kita. Ya, yang diminta oleh Allah, menggunakan kata benda, isim, itu hukumnya lebih kuat dibandingkan kata kerja. Karena benda tidak berubah. Pekerjaan masih bisa berubah. Ya, contoh, ini gelas sampai kiamat kurang 2 hari tetap akan jadi gelas. Tidak akan pernah jadi ayam. Karena benda. Tapi semua terkait pekerjaan, ya, maaf, termasuk masuk kepada sifat, karena dia unsur pekerjaan pasti berubah. Sayang itu sifat yang masuk pada kata kerja. Orang tua sayang pada anak, diberikanlah pelukan, diberikanlah senyuman, pekerjaannya itu. Ya, tapi sayang itu tidak selamanya akan sama. Coba ibu saya tanya, suami ibu dari awal nikah sampai sekarang sayangnya sama nggak? Ah, kencang tuh, tidak. Ke masjid itu berangkat, pekerjaan. Bisa ada orang semangat, bisa ada orang lambat, tergantung motivasi. Tapi kalau benda tidak berubah. Maksudnya apa? Ini sepanjang mata masih tetap jadi mata, bagi orang beriman fungsinya tidak akan berubah. Apa fungsinya? Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing matanya hanya untuk melihat apa yang dibenarkan oleh imannya. Bila kata imannya ini tak baik, maka ghaddul basar, kata imannya palingkan. Karena itu standar pria yang punya iman, imannya akan menuntun matanya dan membuat batasan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Beda dengan yang belum punya iman, semua bisa dilihat. Lisan, dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja mbak. Dari mata turun ke lisan, ke mulut nih. Apa fungsi mulut? Mulut ketika disebutkan di Quran, imannya dulu disebut, baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Nabi kuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, imannya dulu. Falyakul khairan aw liyas. Ternyata mulut fungsinya untuk berkata yang baik-baik. Kalau punya iman. Jadi kalau kita bicaranya dituntun oleh iman, setiap bicara kita dituliskan pahala itu untuk bekal pulang. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat, pahala bukan hanya dalam zikir. Setiap kata-kata kita zikir, setiap langkah kita itu zikir. Kalau diniatkan lillah untuk ibadah, itu ada pahalanya. Ya, coba nih, izin ya. Pak Wabub nih, wakil bupati, lagi lihat YouTube, ingin nonton kajian misalnya, tiba-tiba ada iklan, kan? Iklannya tak pantas untuk dilihat. Wah, karena matanya sudah pakai iman, maka dipalingkan mata. Lisannya bisa langsung istighfar, astagfirullah. Itu langsung dituliskan pahala. Tapi tak boleh ada yang tertinggal. Matanya tak berpaling, lisannya istighfar. Astagfirullah. Tak bagus ini. Nah, ini pahala satu, dosa satu, hilang lah. Ya. Nah, Pak Ijek nanti ya, jabatan tuh. Kalau semua pakai iman, nanti terlatih. Sholat itu disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena sholat itu satu-satunya amal yang bisa melatih, menguatkan iman. Jadi sudah pasti itu, kalau orang tak pernah sholat, itu dekat dengan maksiat, itu mudah terkena maksiat. Ya, ada orang liberal datang pada saya, Ustadz, fungsi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau saya sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, saya tak perlu sholat lagi. Betul tidak? Tidak. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Nah, setelah itu saya tinggalkan. Jadi kalau Anda masih tidak sholat, berarti Anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Semua tubuh kita dilatih. Oleh karena itu, kenapa sholat datang perintahnya dari sejak dini, usia 7 tahun ajari sholat.
10 tahun berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa? Merubah diri kita menjadi lebih baik. Quran surah 29 ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Salat disebut iman. Jadi kalau orang dengan beriman saja jadi orang baik, apalagi dia salat, pasti baik kuadrat itu. Tangannya kan tangan tahiyat. Masa mau dipakai maksiat? Tiap hari mengangkat begini dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu tangan yang baik ini yang dipakai tahiyat mau dipakai korupsi. Di mana rasa malu itu di hadapan Allah? Karena itu para pejabat nih kalau masih sholat ini insya Allah terjaga. Datang orang pengusaha tawarkan, Pak Ijek nih ada proyek besar, fee-nya 100 miliar Pak, tapi menyimpang. Lalu Pak Ijek jawab, maaf ya, jari saya jari tahiyat, tak akan pernah dipakai maksiat. Sebentar, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai ceritanya. Nah, setan itu kan tak pernah putus asa. Naik pangkat dia. Nanti lain waktu kalau saya ke Medan, kita belajar fikih setan tuh. Belum pernah belajar kan? Ya, malaikat belajar, setan tidak belajar. Kalau kita tahu semua jalan mulus, tak pernah tahu di mana lubangnya, besar kemungkinan terjerumus. Ada 9 jenis setan yang berbahaya nanti. Ya, setannya balik lagi. Naik pangkat lah, tawarkan, Pak Ijek naik ini jadi 1 triliun katanya. Kira-kira gimana tuh? Kan sudah saya bilang dari tadi, tunggu ya, saya istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam maksiat itu. Nah itulah kalau kita sudah ada iman, semua terjaga. Jadi caranya gampang, di Islam itu ringan, tak perlu tinggi-tinggi. Bicara kalau pakai iman, ada bekal pulang. Melihat kalau pakai iman, ada bekal pulang. Karena itu semua kegiatan kita dipandu menggunakan doa supaya iman itu berfungsi. Bapak Ibu boleh cek, di mana ada keyakinan, dimanapun di dunia ini, yang semua kegiatannya ada doanya. Cuma di Islam. Dan setiap doanya tidak sama. Di mana ada manusia bisa bikin doa, doanya tak sama dalam semua kegiatan harian hidupnya. Tidak mungkin kalau ini bukan petunjuk dari Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama budaya, bukan rekayasa. Hudan. Petunjuk Allah. Maaf, tidur ada doanya? Bangun ada doanya? Bangun dan tidur sama tidak doanya? Ke masjid masuk ada doanya? Keluar? Tuh, masuk dan keluar sama tidak doanya? Ya. Urusan kaki pun diatur, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, ke toilet sebaliknya, masuk toilet kaki, keluar masjid kaki. Hah? Doanya tak sama. Bagaimana kalau tak hafal doanya Ustadz? Nabi langsung bimbing supaya tetap pakai iman dan jadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, abtar au aqta, maka terputuslah pahala akhiratnya, terputuslah bekal akhiratnya, hanya jadi dunia saja. Saya beri contoh nih ya. Ini contoh nih saya perjelas supaya memudahkan apa yang disampaikan. Ini gelas kosong. Saya isi minum begini, isi air. Hadis Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, ambil. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, petunjuk Nabi, dapat pahala, malaikat tulis 10 kebaikan. Samillah, atau di Al-Bukhari, atau qala bismillahirrahmanirrahim, kul bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca, contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita ambil, baca bismillah, maka perbuatan minum ini bukan hanya menghilangkan haus. Kalau itu duniawi. Kalau kita niatkan dengan iman kita lillah, karena Allah perintahkan saya minum. Kalau tak Allah perintahkan, tak akan saya minum.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena iman saya minum, maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengantarkan kita memiliki bekal akhirat. Tuliskan 10 pahala. Karena itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah digunakan pada yang tak baik. Ada orang minum whisky pakai Bismillah. Kalau dia coba-coba bikin konten itu dilaknat semesta alam itu. Ya. Orang akan melaknat dia karena kalimatnya tak pantas disandingkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kalau kita lebih dalam ngajinya, ba-nya itu ba. Ya, kata Ibnu Hisham Al-Ansari, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba-nya itu punya fungsi 14. Di antara fungsi 14 itu ghayah, ilsaq wal musahabah. Tujuannya apa? Membangun kedekatan dan keeratan. Apa tujuan saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ini bismillah karena Allah perintahkan saya minum. Saya minum ini bismillah karena Allah ingin saya dapatkan ridhonya lewat minuman ini. Bismillah karena ilsaq, saya ingin lebih dekat dengan Allah, untuk itu saya menaati perintahnya. Ba. Ada 14. Dan uniknya dalam Al-Quran, setiap ada huruf ba bisa beda fungsinya. Ya, ada wudu kan satu pakai ba itu, wamsahu biru'usikum. Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, pakai ba. Ada fungsinya istighraq. Istighraq itu membasuh semua, usap. Ambil airnya, tumpahkan, usap dari depan ke belakang. Ada at-tab'id ma'at tahdid, sebagian dengan batasan. Ibu pakai kerudung tak bisa lepas, tidak usah dilepas. Ambil air, usapkan pada sebagian kepala. Batas misalnya ubun-ubun. Ada yang ketiga at-tab'id, ya, min duni tahdid. Sebagian tanpa batas, yang penting kepala. Ini masih tampak, ambil air, usapkan bagian sini. Sah. Nah, pakai ilmu kita ngajinya. Ada mahasiswa kita di luar negeri itu mengambil S3 membahas huruf ba di ayat ini saja. Ba. Itu dapat doktor dari huruf ba. Ya, Anda yang belum silahkan, masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Jadi satu nih pakai iman. Ya, pakai iman. Kalau sudah pakai iman, maka jadilah semua perbuatan kita ibadah. Orangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah terbiasa pakai iman, maka Allah naikkan status kita sebagai hamba Allah yang punya sifat kasih yang luas. Namanya ibadur rahman. Maka turunlah ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Makanya ujungnya ayat itu tentang surga, doa surga, 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 surga. Terus ujungnya terima kasih sama Allah. Ya, terima kasih ya Allah yang telah menepati janjimu mengantarkan kami ke dalam surga ini. Pakai iman. Dada telah mendahului kita dan memberikan contoh. Mungkin hadisnya tidak hafal, ayatnya tak hafal. Karena mempraktekkan pakai iman itu tak harus hafal ayat, hafal hadis. Cukup kita yakin dengan Allah, asyhadu an la ilaha, mengikuti tuntunan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan, kerjakan seluruh ibadah kita, maka insya Allah dengan itu semua itu mengantarkan tanda-tanda kebaikan kita untuk pulang. Nanti sebelum meninggal, status ibadah itu disebutkan lagi oleh Allah. Ditampakkanlah hasil ibadah kita di akhirat. Sebelum meninggal nanti ditampakkan. Dari mana taunya? Quran surah ke-89. Ayat berapa? 27 sampai 30. Inilah harapan semua kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah ini sifat dari tumakninah. Tumakninah ini adanya dalam ibadah. Karena itu saat ruku tumakninah. Ya, hatta tatma'inna raki'an, saat sujud tumakninah. Kebanyakan tumakninah, maka sifat nafsunya, jiwanya punya sifat mutmainnah. Saat pulang dipanggillah dengan sifat mutmainnah itu dengan nilai ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Ibad itu sifat ibadah. Kapan ibadah dilakukan? Ketika ada iman. Karena itu ibadah perintahnya ketika ada syahadat iman. Dari mana dalilnya? Quran surah 20 Thaha ayat berapa? Ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
Sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Nggak mungkin ibadah kalau tak ada iman. Tuh. Setelah kemudian radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli ditampakkanlah surga hasil ibadahnya. Jadi nanti sebelum meninggal dalam sakaratul maut itu hasil ibadah kita ditampakkan. Makanya Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun itu, saat diikat akan disiksa dan dieksekusi, maka beliau berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran doanya. Supaya jadi inspirasi buat ibu-ibu ini. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, mohon bangunkan satu istana di surga karena aku telah mempertahankan imanku sampai detik ini. Maka ditampakkanlah oleh Allah istananya, maka beliau tersenyum. Fir'aun komen. Kalau Fir'aun komen, langsung saja kita dislike. Kata Fir'aun, perempuan ini mau disiksa kok dia malah tersenyum. Fir'aun tidak melihat keadaan iman dalam dirinya. Maka diwafatkanlah Sayyidah Asiyah sebelum Fir'aun menyiksanya. Jadi tak merasakan. Karena doanya, wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan saya dari keburukan Fir'aun dan kroninya. Diselamatkan oleh Allah dengan ditampakkan surganya. Kalau kita mau ikut itu sangat niscaya, bisa dilakukan. Ya. Tak harus mewah-mewah, jangan iri hati dengan amalan orang lain. Biarkan yang lain jadi direktur, alhamdulillah. 4 pilih. Yang mau dengan kedudukan jabatan boleh, silahkan beriman beramal saleh. Yang dengan harta jadi hartawan dengan amal saleh. Yang dengan ilmu mengajar dengan imannya, dengan iman. Wala tamnun tastakthir, awas. Jangan jadi kiai proposal, kiai amplop, maaf nih. Nggak mau datang kalau amplopnya kecil, amplopnya tebal, sahih lidzatihi, tipis dhaif, tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Awas, hati-hati itu ya, jauhi. Wala tamnun tastakthir. Ada yang dengan tenaga, dengan kedudukan, harta, ilmu, tenaga, mengabdi di masjid, belajar fikihnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bilal adzan, Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal di surga. Cukuplah komen itu menjadi bekal penguat bagi Bilal, memotivasi mempertahankan mencari surga dengan tenaganya. Nabi meninggal, maka Bilal ditawari jadi hakim agung. Bilal sembunyi sampai ke Gunung Sahara karena tidak mau menukar jaminan Nabi dengan dunia. Sembunyi. Sekarang orang rebutan, Bilal sembunyi. Karena takut kalimat Nabi itu hilang. Yang penting bagi saya, gak apa-apa dunia sementara. Ya, tadi kan ada tuh Ustaz Dery Sulaiman tuh yang pingin dunia sementara kan, ya akhirat selamanya. Pulang karena tahu akan pulang, tak mau. Akhirnya dirayu-rayu, tidak apa-apa datang ke Madinah untuk azan saja. Begitu asyhadu an la ilaha illallah lancar, asyhadu anna Muhammad jatuh tersungkur pingsan. Karena kenapa? Setiap kali azan itu selalu merasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapannya. Dengan surganya. Kalau Anda tahu itu jadi fikih pengabdian di masjid, bangga jadi marbot masjid karena tahu fikihnya. Tidak usah cemburu dengan yang beramal dengan harta. Tidak usah iri hati dengan yang beramal dengan menggunakan kedudukannya. Yang harus diwaspadai, tak mampu menggunakan titipan dunianya untuk mencari akhiratnya. Sebagai penutup ini, ada di daerah, di Jakarta tuh tidak semuanya kota. PJ di Jakarta nih, Mang Hanif juga di Jakarta, Wobi juga di Jakarta itu. Ya, ada daerah Pasar Bo, ya dari Cijantung itu ke atas, ya, Bukit Pasir itu ada desa daerah. Ini saya cerita singkat dan cepat saja. Ada musola biasa, tapi dirawat oleh seorang kakek yang sangat istiqomah. Ini kisah nyata karena saya sempat berjumpa dengan beliau. Tiba-tiba datang orang Qatar. Bu, orang Qatar nih, bukan orang Binjai. Agak jauh Qatar nih. Kalau orang Binjai datang masih tahu Binjai. Tapi orang Qatar datang ke situ, dari mana dan siapa yang mengantarkan dia ke situ? Datang ke musola itu dan menyampaikan, saya ingin renov musola ini, tapi masih harus bapak yang rawat. Kok bisa begitu? Ini kisah nyata. Maka disepakati direnov jadi bagus dan beliau istiqomah merawatnya.
Yang buka pintu beliau, yang mengepel beliau, yang azan beliau, yang qomat beliau, yang jadi imam beliau. Ada juga yang lain datang bermakmum, jangan bayangkan sendirian dia. Saya ingin katakan totalitas dalam berkhidmat itu luar biasa. Dan masih bisa menunaikan puasa Senin Kamis. Anda melihat karena tak punya? Bukan, karena dia orang kaya. Kaya dengan urusan dunianya sampai menyiapkan akhiratnya. Dan di saat baik itulah Allah panggil pulang. Hari Kamis, sedang puasa, di musalla yang sedang beliau rawat, menunggu buka ba'da asar. Ini kisah nyata. Sambil tiduran begini, merem-melek, di hari Kamis, hari baik tampaknya amal. Kan Senin lahirnya Nabi, Kamis itu tampaknya amal di hadapan Allah. Sedang puasa di musalla rumah Allah yang dirawat oleh beliau dalam keadaan ba'da asar yang baik, di antara berkumpul salatul wusta malaikat itu di salat asar, salah satu tafsirnya cuma merem-melek ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal di tempat yang beliau berkhidmat yang terbaik di muka bumi rumah Allah dalam keadaan yang baik, puasa di hari yang baik, dalam situasi yang baik, menunggu waktu yang baik untuk berbuka, dibawa pulang sesuai ajalnya hanya dengan merem-melek meninggal. Antum belakang tuh merem-melek tuh, hati-hati tuh. Jadi kita belajar dari haul ini. Ayo, kalau kemarin kita belajar dalil, ya supaya dengan dalil ini paham ilmu. Jangan ribut pada yang tidak ketahui. Sedikit-sedikit saling mencela, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit saling menghujat. Belajar dulu ilmunya. Setelah itu saling memahami. Sekarang kita butuhkan semua kompak, rukun. Ini tokoh ulama kita kan banyak di sini, hadiri majlisnya. Karena langka, akan tiba waktu langkanya ulama. Hati-hati. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantiza'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Awas, hati-hati. Fa'aftau fadallu wa adallu. Akan tiba satu masa ilmu mulai dicabut satu-satu. Bukan langsung ilmunya, tafsir hilang, hadis hilang, bukan. Tapi dicabutlah ulama pakar di bidangnya satu-satu. Ulama mulai meninggal satu-satu. Ulama itu cirinya 4 kata Imam Nawawi. Imam Nawawi buat kitab ya, sebelum Arba'in, sebelum Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sebelum nanti tafsirnya Sahih Muslim, Al-Minhaj, itu mengarang kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyampaikan wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu, 1. Wa dhaharat diyanatuhu, 2. Hati-hati nih, hati-hati. Ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, 3. Washtaharat siyanatuhu, 4. Tidaklah seorang penuntut ilmu belajar dari seorang alim kecuali alim yang baik punya 4 tanda. 1. Takammalat ahliyatuhu, pakar di bidangnya. Ini kita punya, nanti ada pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih, usul fikih, belajar. Dan ini yang guru-guru jangan maksakan. Kalau belum jadi pakar, belajar dulu. Ya, jangan pakarnya di bidang misalnya qiraat, maksakan untuk tafsir, bahaya. Ya, atau sebaliknya. Jangan dipaksakan mau berangkat ngasih ceramah buka Google di tengah jalan. Ya, supaya maksimal. Karena akan tiba nanti yang pakar hilang, yang bukan pakar bicara. Sekarang banyak yang bukan pakar banyak bicara. Karena itu kalau banyak yang aneh-aneh, ya itulah resikonya. Ya, kemarin ada bahasa semut, mungkin sekarang ada bahasa botol nanti. Ya, macam-macam tuh. Artinya ulama mulai berkurang satu-satu. Nah, ciri 1. Yang kedua, saya agak cepat. Wa dhaharat diyanatuhu. Dia juga menjaga diyanatuhu, kesolehannya, agamanya, ibadahnya. Bukan ulama yang sekarang bilang nyuruh tahajud, dianya tidak tahajud. Bukan yang bilang baca Quran, dia tidak baca Quran. Kita masih lihat dia contohkan ibadah. Karena itu ibadah melatih ilmu. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, punya ma'rifat. 2 ma'rifat, ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Dia kenal Allah, dia kenal dirinya. Kalau dia kenal Allah, dia kenal dirinya, tak mungkin dia mengeluarkan fatwa yang tidak Allah ridai. Izin bagi. Yang keempat, wa dhaharat siyanatuhu, akhlaknya bagus, bisa ditiru. Ya, pakar di bidang ilmu, agamanya bagus, konsisten dia ibadah. Yang ketiga, dia ma'rifat, dekat dengan Allah sehingga timbul sifat ihsan.
ya, merasa diawasi Allah, dan yang keempat, akhlaknya dapat ditiru. Karena boleh jadi ilmunya banyak tapi akhlaknya tak dapat ditiru. Nanti keluarnya bukan ilmunya, akhlak pasti pertama itu. Kalau belajar dari guru yang kasar, akan muncullah tipikal murid yang kasar. Demikian selanjutnya. Maka terakhir ini mari kita sekali lagi mengingatkan, yang pertama alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam haul ini Allah berkahi untuk kita semua. Nah, berkah itu tidak cukup dengan amin, tapi berkah itu ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambah nilai kebaikan kita dan konsisten di bawah sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Dada hari ini, banyak kebaikan yang bisa kita gali. Tak perlu juga kalau tidak memerlukan itu semua untuk dipublikasikan. Ya alhamdulillah, tadi saya testimoni di Jogja. Karena di antara masjid beliau pun dibangun sampai di Jogja. Bukan hanya di Sumatera Utara saja. Ternyata ada murid kami, dulu orang mengira kembar, bukan kembar itu. Ya, 2 anak yang dirawat, tumbuh menjadi ahli Quran, hafal Quran itu dengan halaman, dengan nomor, dengan sisi macam-macam. Ternyata saya tak tahu bahwa 2 anak itu pun disupport juga oleh Dada ini. Ya, dan banyak amal-amalnya yang tidak diketahui dengan publikasi, tapi telah sampai ke bagian-bagian yang mungkin bermanfaat bagi orang banyak. Itulah tugas kita sekarang. Ayo kenali diri kita. Kita punya potensi apa? Tidak harus sama amalannya. Yang penting substansinya, isinya bisa serupa, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya uraikan di pertemuan siang hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Mohon maaf sebesar-besarnya pada guru-guru kami yang saat ini hadir membersamai. Mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali sekali lagi diberikan oleh Allah anugerah untuk memberikan pencerahan kepada umat sehingga bersatu dalam kebaikan. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا شاكرين كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته Ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di majlis ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, mohon jangan biarkan ia pulang sebelum Kau tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon mudahkan dan ringankan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dengan keagungan-Mu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jika ada hajat-hajat yang tersembunyi di antara kami ya Allah yang tidak terungkap, maka selama baik untuk dunia dan akhirat mohon kabulkan ya rabbal alamin. Allahumma barik ya Allah li Haji Anif warhamhu wa nawwir quburahu ya Allah ya arhamar rahimin waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufran min hufrin niran wa alhiqna ma'ahu fi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik fi dhurriyyatihi ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan cahaya melimpah kepada Haji Anif, berkahi kuburnya, jadikan kuburnya sebagai gambaran dari nikmat-nikmat surga, jauhkan ya Allah dari penampakan-penampakan hubungan neraka. Ya Allah, berikan kesempatan pada keluarganya untuk meneruskan amal solehnya, satukan keluarganya dalam kebaikan beliau di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Biqaulika ya arhamar rahimin jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya Allah, golongkan beliau dan keluarganya termasuk golongan yang Engkau sebutkan, masuklah ke dalam lewat surga melalui surga Aden, disambut oleh semua malaikat, mengucapkan selamat, bisa masuk ke dalam surga dengan kesabaran amal soleh yang Kau kerjakan saat di dunia. Nikmati surgamu, tempat yang belum pernah dijamah. Allahumma alhiqna jami'an ma'ahum ya arhamar rahimin fi rahmatika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, satukan pula kami semua jamaah saat ini yang hadir bersama kami ya Allah
baik offline ataupun online, bersama keberkahan yang kau berikan kepada Haji Hanif dan orang-orang soleh yang telah mendahului kami ya Allah. Sertakan kami di akhirat bersama para nabi dan rasul, khususnya nabi kami yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna li Rasulillah, Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Lam narahu fil manam ya arhamar rahim, lam na'ish malahu fid dunya. Ya Allah, kami tak hidup bersama beliau di dunia, bahkan tak mampu melihat beliau di alam mimpi kami ya Allah. Wala tudayyi' lana al-fursa bil liqa' ma'al habibil mustafa yaumil qiyamati ya arhamar rahim. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk menatap dan berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna ya Allah min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat yang benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minal ruhama bainana. Jadikan kami termasuk yang saling mengasihi di antara kami. Syidda 'alal kuffar rahma'u bainahum. Tegas terhadap penyimpangan demi mengikuti ya Allah ketentuan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.